jaring itu. Aku yang taburin, emangnya kenapa? Ningsih, ngapain kamu kesini? Pergi kamu sana. Tadi suruh juga aku pergi. Akhirnya Ningsih pulang dengan keadaan bahagia. Keesokan harinya Mbak Rondo menyuruh Putih untuk mencuci pakaian kotor. Putih. Iya Bu, ada apa lagi? Cepat cuci pakaian ini di sungai. Kok di sungai Bu? Awas, jangan banyak tanya kamu. Cepat pergi. Putih pun pergi. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Ningsih yang juga ingin mencuci ke sungai. Ningsih, kamu mau kemana? Saya mau ke sungai, ingin mencuci baju. Kalau kamu? Aku juga. Kalau begitu yuk kita pergi bersama. Ayo. Mereka pun pergi bersama-sama ke sungai. Tiba-tiba Putih mendengar suara aneh. Tolong, tolong! Suara apa itu Putih? Iya benar. Ayo kita tolong. Ayo. Mereka pun melihat sama-sama suara itu. Ternyata itu adalah suara ikan yang telah tersangkut di bawah bebatuan. Ini aku tolong. Terima kasih Putih. Sama-sama. Oh iya, cepat kamu letakkan pakaianmu ke atas air. Baiklah. Sekejap pakaian mereka menjadi putih dan bersih. Terima kasih ikan. Sama-sama, kalau kamu butuh bantuan aku, kamu tinggal tepukin tangan 3 kali, oke? Baiklah. Putih dan Ningsih pun segera pulang. Dari kejauhan ternyata Merah mendengar pembicaraan Putih. Oh, jadi gitu caranya. Aha, aku harus tangkap ikan itu. Merah pun pergi ke tempat itu. Keluar kamu ikan. Ada apa Putih? Merah langsung menangkapnya. Akhirnya ketangkap juga kamu. Lepaskan aku. Gak akan, siapa suruh bantuin Putih? Ikan pun mati. Merah segera pergi menemui ibunya. Bu, ibu kemana sih? Iya, ada apa Merah? Bu, inilah ikan yang selalu menolong Putih. Iya, ayo kita goreng nanti kita kasih saja sama Putih. Ini bagus tuh. Mereka langsung menyiapkan itu untuk Putih. Mereka juga pura-pura baik sama Putih. Putih. Iya, ada apa lagi Bu? Putih, kami mau minta maaf sama kamu. Iya Putih, dan minta maaf kami siapkan makanan spesial untuk kamu. Terima kasih Bu Merah. Putih pun segera mencicipi makanan itu. Sedangkan Merah bertepuk tangan 3 kali. Dari mana kamu tahu? Dari ikan yang kamu makan lah. Kenapa kamu jahat sekali? Putih menangis. Ia langsung menanam sisa ikan ke belakang. Keesokan harinya Putih menjenguk kuburan tempat ia menguburkan ikannya. Tapi tempat tersebut berubah menjadi pohon sirih ajaib. Di mana kuburan ikan? Ini aku Putih. Ini beneran kamu? Iya beneran. Aku senang sekali
Gitu dong. Keesokan harinya, seorang pangeran datang dengan kedua pengawalnya. Prajurit, apakah engkau telah mendapatkan informasi tentang orang hadir itu? Belum, Pangeran. Bagaimana ini? Kalau kau prajurit, seluruh Republik Mati tidak jauh lagi dari sini, Pangeran. Mari, Pangeran. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya pun mereka sampai ke tempat putih. Prajurit, jawab perintahnya. Baik, Pangeran. Pengawal Nuzul pun membuka pintu rumah putih. Merah pun keluar. Ada apa? Merah sangat terkejut. Pangeran? Ya, saya datang ke sini untuk mencari pohon sirih hadir itu. Ah, tentu saja Pangeran. Tapi bagaimana kalau saya panggilin ibu saya dulu? Ya, panggil kamu dulu. Merah pun akhirnya memanggil ibunya. Ibu! Ibu! Ya, ada apa, Merah? Bu, di luar ada Pangeran. Apa benar itu Merah? Benar, Bu. Ya sudah, cepat pakai putih sekarang kamu bawa minuman untuk Pangeran. Oke, Bu. Merah pun memanggil putih dan siapkan minuman. Sementara Mbok Rondo menemui pangeran. Pangeran, tolong datang ke sini. Ya, saya datang ke sini untuk mencari pohon sirih hadir itu. Oh, begitu. Loh, kok pakainya gini sih? Saya masih cantik, muda, dan satu lagi seksi. Terus, saya panggilnya apa dong? Panggil saja Mbak. Tiba-tiba putih datang. Wah, cantik. Siapa namamu? Saya Putih, Pangeran. Tiba-tiba merah pun datang. Excuse me. Apa-apaan ini Putih? Gak apa-apa kok. Ini minumannya Pangeran. Bisakah kamu menunjukkan pohon sirih hadir itu? Wah, tentu saja Pangeran. Prajurit, cepat cabut pohon sirih hadir itu. Baik, Pangeran. Pengawal Nuzul tidak dapat mencabut pohon itu. Pengawal Nuzul pun terjatuh. Ada apa, prajurit? Oh, Pangeran, pohon ini sangat kuat. Hei, Nuzul, itu aja nggak bisa. Hei, ini, kamu bisa. Ya, betul, prajurit. Coba kalian cabut. Pengawal Maulid yang sombong itu pun akhirnya juga terjatuh. Makanya jadi orang yang sombong. Iya, betul, prajurit. Jadi orang yang sombong. Maaf, Tuan. Merah, kalau betul kamu putri daun sirih hadir ini, coba kamu cabut. Tiba-tiba merah juga terjatuh karena tidak bisa mencabut pohon sirih tersebut. Kamu tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa. Berarti, bukan kamu putri daun sirih hadir ini. Tapi Pangeran. Tidak ada tapi. Wahai yang cantik, coba kamu cabut pohon sirih hadir ini. Putih pun mencabut dan akhirnya berhasil. Putih langsung memberikan pohon tersebut kepada pangeran. Oh, Putih, maukah kamu menjadi sahabat